Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan buat kita pada pagi hari ini, 13 November 2024, tertulis pada Kejadian 45 ayat 24. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tertarik, bukan? Ingin seperti Yusuf. Mengapa kita menjadi tertarik? Karena kita melihat bahwa Yusuf pada akhirnya memenangkan situasi. Dia kemudian menjadi solusi bagi saudara-saudaranya dan juga kepada ayahnya. Luar biasa. Kita tertarik dengan Yusuf. Tetapi apakah saudara tertarik dijual seperti Yusuf? Apakah saudara tertarik difitnah seperti Yusuf? Apakah saudara tertarik dipenjara seperti Yusuf? Itu adalah proses yang harus dihadapi oleh Yusuf dalam perjalanan hidupnya, sehingga ia teruji dalam masalah waktu dan juga masalah kondisi. Sehingga ketika ia benar-benar teruji, maka kemanusiaan dari Yusuf tidak dapat terganggu gugat. Seandainya Yusuf menjadi pribadi yang lupa diri, maka dia akan sangat mungkin membalaskan dendam kepada saudara-saudaranya ini. Tetapi lihatlah cara yang dilakukan oleh Yusuf menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita renungkan. Kala ia setelah menyuruh atau membebaskan atau mengizinkan para saudara-saudaranya untuk kembali, memanggil ayahnya untuk datang ke Mesir, ucapannya adalah, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Ini sekaligus menjadi pesan yang sangat menohok. Mengapa demikian? Karena ketika Yusuf berkata, "Inilah aku Yusuf yang engkau jual," tentu itu menjadi pertanyaan yang besar dan akan membuat shock besar kepada saudara-saudaranya. Mungkin di tengah jalan mereka akan saling menyalahkan satu sama lain. Tetapi Yusuf berkata, "Jangan berbantah-bantah di jalan." Saudaraku, ini adalah ucapan orang yang terberkati. Apakah kita tidak rindu seperti Yusuf yang mampu mengeluarkan kata-kata emas ini, yang bisa menenangkan hati banyak orang? Memang kita mengalami musibah, naas, penderitaan. Kita mungkin difitnah, dijelek-jelekkan, diolok-olok orang. Tetapi mengapa kita berhenti dengan itu semua? Obsesi kita bukan untuk membalas mereka, tetapi tujuan kita adalah, "Tuhan, jika engkau mengizinkan itu menjadi kebaikan bagiku, maka izinkan aku dapat belajar dari hal yang berharga ini."
Kita sering sekali tidak mau belajar dari hal-hal yang berharga ini. Kita tidak mau menghadapi masalah-masalah berat. Kita langsung memberikan kepada orang lain supaya dia yang mengerjakan bagian kita. Kita hanya duduk tenang, berpangku tangan, dan menikmati hasilnya. Sehingga mereka itu sudah terbiasa dengan masalah-masalah, sehingga mereka memberi solusi. Kita tidak akan pernah tamat. Kita tidak akan menjadi Kristen yang advance. Kita hanya seperti ini. Kita hanya bangga sebagai orang-orang yang benar, bukan pelaku. Tetapi Yusuf telah membuktikan bahwa dia memiliki Allah yang benar, sehingga ia mendahulukan prinsip ketuhanannya dalam hidupnya, sehingga ia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Mari saudaraku, jangan berbantah-bantah lagi. Jika kita ingin sesuatu hal yang baik, maka bergegaslah. Tidak perlu berbantah-bantah. Karena jika kita hanya mempersoalkan persoalan, kemungkinan besar persoalan itu akan mempersoalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami lewat nats hari ini. Engkau telah menyuruh hamba-Mu Yusuf, yang pada akhirnya menjadi solusi bagi saudara-saudaranya. Tuhan, kami semakin mengerti sekarang bahwa Engkau tidak membuang kami, walaupun kami harus menderita, walaupun hal pahit yang kami harus alami. Bimbinglah kami Bapa supaya kami terus berserah dan menjadi berkat bagi dunia. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.